Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi, kita akan belajar di tema 3, tokoh dan penemuan. Kita masuk di subtema kedua, penemuan dan manfaatnya. Oke anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 4 hal. Kita akan menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kita juga akan menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Selain itu, kita juga akan mengenal kembali tentang listrik. Lalu kita juga akan mengamati tentang percobaan rangkaian listrik. Indikator yang kita pelajari ada 4 hal. Mengidentifikasi kewajiban di sekolah, menyajikan hasil identifikasi kewajiban di sekolah, lalu mengidentifikasi rangkaian listrik paralel, dan membuat percobaan rangkaian listrik paralel. Selain itu, kita juga akan mengenal rangkaian listrik pada lampu lalu lintas. Nah, supaya kita lebih paham, mari kita kenal dulu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Nah, jadi anak-anak, sebagai manusia kita memiliki banyak hak, baik hak di rumah, hak di sekolah, maupun hak di masyarakat. Hak merupakan sesuatu yang mutlak atau wajib kita miliki. Lalu ada yang namanya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Nah, selain hak, sesuatu yang dimiliki, kita juga berhak melakukan sesuatu. Nah, dari hak yang kita dapatkan, kita mempunyai sebuah kewajiban. Kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Selain itu ada juga yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap segala yang dilakukan baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, tanggung jawab ini akan muncul dengan adanya kesadaran. Kesadaran apapun. Kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ketiga hal ini sangat berkaitan. Untuk menerima hak yang baik, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban. Contoh gampangnya saja seperti ini. Anak-anak ingin ruang kelas kalian nyaman. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan ruang kelas yang nyaman? Bagaimana kewajiban kita? Nah, kewajiban kita adalah salah satunya adalah menjaga kelas supaya bersih. Dengan menyapu, mengepel, membersihkan debu. Nah, itu contoh kewajiban supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Hak yaitu hak sekolah yang bersih, hak kelas yang bersih. Maka antara hak dan kewajiban itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Harus seimbang antara hak dan kewajiban. Nah, itu untuk 3 hal, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada sebuah cerita singkat yang judulnya adalah Terlambat Datang ke Sekolah. Bapak akan bacakan. Pada hari Selasa, aku pergi sekolah diantar ayah. Namun ayah ternyata harus mengisi bensin terlebih dahulu. Antrian kendaraan di SPBU sangat panjang. Kami harus mengantri cukup lama, sehingga aku terlambat datang ke sekolah. Saat datang terlambat, aku merugikan diri sendiri. Agar segera sampai ke kelas, aku berlari dari gerbang sekolah. Aku merasa gugup dan lelah, sehingga tidak dapat berkonsentrasi di kelas. Aku menjadi sering bertanya kepada teman di sebelahku karena tertinggal pelajaran. Tidak hanya merugikan diri sendiri, aku juga merugikan guru dan teman-temanku. Ketika datang terlambat, aku membuat pelajaran yang telah dimulai terjeda. Aku telah mengambil hak-hak teman untuk belajar dengan nyaman.
Aku telah mengambil hak guruku untuk mengajar dengan nyaman. Datang terlambat ke sekolah membuatku belum melaksanakan kewajiban sebagai pelajar yang disiplin. Oleh karena itu, agar tidak terlambat, aku meminta ayah mengisi bensin setelah pulang kerja. Jika harus membeli bensin pada pagi hari, kami harus berangkat lebih awal. Aku juga akan bangun lebih pagi sehingga dapat bersiap dan berangkat ke sekolah lebih awal. Nah, itu cerita singkat tentang terlambat datang ke sekolah. Nah, anak-anak, mari kita lihat 2 pertanyaan ini yang terkait dengan cerita tadi. Pertanyaan pertama, cerita di atas apakah sudah menunjukkan kewajiban sebagai siswa? Setelah kalian mendengarkan cerita tadi dan membacanya, apakah cerita anak tadi sudah menunjukkan kewajiban? Tentunya belum. Kewajiban apa? Kewajiban menjadi anak yang disiplin. Kewajiban disiplin masuk sekolah. Nah, akhirnya apa? Dari kewajiban yang tidak tercapai, maka haknya pun tidak akan terlaksana. Hak untuk belajar dengan nyaman tidak bisa. Karena apa? Kewajiban untuk disiplin masuk pun tidak bisa. Sehingga kenyamanan belajar akan terganggu. Lalu yang kedua, apa dampak dari tindakan pada cerita di atas? Sangat jelas dikatakan tadi pada cerita tadi, dampaknya bukan hanya pada si anak yang terlambat, melainkan teman-teman dan guru. Apa dampaknya, Pak? Untuk guru menjadi tidak nyaman mengajar, karena pembelajaran harus terjeda. Yang kedua, untuk anak-anak yang di kelas, sama, anak-anak juga mengalami ketidaknyamanan dalam belajar. Karena di sela mereka belajar, yang terlambat masuk. Lalu, dampak bagi yang terlambat akan tertinggal materi. Nah, jadi begitu anak-anak. Antara hak dan kewajiban itu sangat ada keterkaitannya dengan erat. Ketika kalian mampu melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak pun akan kamu dapatkan dengan baik. Seperti dalam cerita tadi, kamu tidak bisa mendapatkan kenyamanan dalam belajar karena kamu sendiri sudah terlambat. Nah, supaya lebih paham tentang apa itu contoh kewajiban di sekolah, di rumah dan masyarakat, mari kita lihat gambar berikut terlebih dahulu. Gambar pertama, membuang sampah sembarangan. Gambar kedua, malas dalam belajar dan menulis. Gambar ketiga, sedang berdiskusi mengerjakan tugas kelompok. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat apakah kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, supaya lebih jelas kita akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, kita lihat gambar pertama, apa kewajibannya kira-kira? Dari gambar pertama, kita memiliki kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Nah, lihat gambar di sini, buang sampah sembarangan tidak menjaga kebersihan lingkungan. Padahal kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Nah, sebagai siswa, kita memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk belajar dengan rajin. Nah, tindakan yang ditunjukkan nomor 2 ini belum. Berarti kita harus belajar dengan rajin. Lalu gambar yang ketiga, apa kewajiban kita? Mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Gunakan waktu diskusi dengan baik. Nah, lalu pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Nah, coba kita lihat gambar pertama. Apakah sudah? Belum. Mengapa belum? Sebab mereka masih membuang sampah sembarangan. Tidak menunjukkan kewajiban yang baik. Lalu, kelompok kedua juga belum. Kenapa? Sebab ada 2 anak tidak semangat dalam belajar. Nah, di sini ada anak yang tidak belajar dengan baik. Nah, di sini mengapa sudah? Sebab mereka mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Lalu pertanyaan berikutnya, apa dampak bagi diri sendiri? Nah, dampak dari gambar pertama adalah membuat diri sendiri berada di lingkungan yang kotor. Lalu dari hal yang kedua, kita akan kurang memahami pelajaran karena tidak mau belajar. Lalu dampak untuk gambar yang ketiga, bertanggung jawab dan bekerjasama dalam kelompok. Dari kegiatan ini kita diajari belajar untuk bertanggung jawab. Lalu
pertanyaan berikutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Tadi bagi diri sendiri, sekarang bagi lingkungan. Kita lihat gambar yang pertama, dampaknya adalah lingkungan menjadi kotor dan tidak bersih. Lalu gambar yang kedua, dampaknya apa bagi lingkungan? Kegiatan belajar di kelas menjadi tidak kondusif. Mengapa demikian? Karena ada yang tidak mau belajar, maka akan mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Lalu gambar ketiga, kegiatan belajar di kelas akan berjalan dengan kondusif dan nyaman karena mereka mampu bekerja sama dengan baik. Nah, itu contoh kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita lakukan di sekolah. Masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Secara lebih detail, kita akan melihat contoh kewajiban-kewajiban yang ada di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Oke, yang pertama kita akan melihat kewajiban sebagai siswa di sekolah. Satu, ada mentaati semua peraturan di sekolah. Nah, ini hukumnya wajib supaya kita bisa menjadi anak yang disiplin. Lalu yang kedua, memelihara fasilitas sekolah. Nah, untuk mendapatkan pelayanan yang baik, fasilitas yang baik, kita juga harus memeliharanya. Lalu yang ketiga, kita wajib menghormati dan mematuhi guru dan kepala sekolah. Lalu yang keempat, mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kelima, menjaga tingkah laku dan kesopanan saat di sekolah. Lalu yang keenam, mengerjakan tugas atau PR yang diberikan guru. Inilah kewajiban-kewajiban sebagai siswa di sekolah dan masih banyak yang lain. Ketika kalian tidak bisa melaksanakan kewajiban ini dengan baik, maka tentunya hak yang kalian dapatkan akan tidak maksimal. Hak mendapatkan sekolah yang bersih, hak mendapatkan alat-alat pembelajaran yang baik, tidak akan terlaksana dengan baik ketika kamu tidak bisa melaksanakan kewajiban di sini. Oke, berikutnya kewajiban sebagai warga di lingkungan masyarakat. Menghormati seluruh warga masyarakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Lalu yang ketiga, mentaati peraturan yang ada. Yang keempat, menjaga kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Lalu yang kelima, ikut gotong royong. Nah, ketika kamu bisa melaksanakan kewajiban di masyarakat ini dengan baik, banyak hak yang bisa kamu dapatkan dengan maksimal. Contohnya, ketika kamu bisa menghargai pendapat orang lain, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang harmonis. Ketika kita mampu menjaga kebersihan lingkungan, maka kita bisa mendapatkan lingkungan yang bersih. Mendapatkan lingkungan yang dapat kita tinggali dengan nyaman. Ikut gotong royong, maka kita akan mendapatkan hak kita sebagai masyarakat untuk hidup rukun, hidup saling bekerja sama. Lalu, kewajiban anak di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Lalu yang kedua, patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua. Lalu yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah. Yang keempat, membantu orang tua jika dibutuhkan. Lalu yang kelima, saling menyayangi, menghormati, dan menghargai setiap anggota keluarga. Lalu yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika kalian bisa saling menyayangi setiap anggota keluarga, maka hakmu pun akan kamu dapatkan. Hak mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarga. Ketika kamu bisa berbakti kepada orang tua, maka kamu akan mendapatkan hak kasih sayang yang sangat luar biasa dari orang tua. Ketika kamu bisa patuh dengan aturan di rumah, pasti orang tua kalian akan sangat menyayangi kalian. Nah, itu contoh-contoh hak dan kewajiban ketika kalian di masyarakat, di rumah, dan di sekolah. Nah, minggu yang lalu kita sudah mengenal tentang rangkaian listrik, seri dan paralel. Sekarang, masih ingatkah anak-anak apa itu rangkaian listrik paralel? Bapak harap pasti ingat ya. Nah, kita akan lebih mendalami lagi tentang rangkaian listrik paralel. Di sini ada sebuah cerita, si paralel penyelamat jalan.
Di cerita ini Morgan membuat lampu lalu lintas yang sangat baik. Nah, karena ternyata lampu lalu lintas merupakan salah satu contoh rangkaian listrik yang menggunakan prinsip rangkaian paralel. Nah, mari kita lihat. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Nah, kita lihat dulu, kita bandingkan dulu di sini. Yang sebelah kiri ini adalah rangkaian seri, di mana rangkaiannya tidak bercabang. Lalu yang sebelahnya adalah rangkaian paralel, di mana rangkaiannya bercabang. Sangat jelas. Rangkaian seri, ketika salah satu lampu padam, di sini putus, maka semua lampu akan mati. Sedangkan rangkaian paralel, ketika salah satu kabel pada lampu diputus di sini, maka yang di sini tetap menyala. Nah, itulah salah satu kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Ketika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya masih bisa menyala. Nah, mari kita lihat sekilas tentang proses pembuatan rangkaian listrik paralel. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat proses dari setiap langkahnya. Saklarnya digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Menggunakan 2 baterai, 2 lampu. Di sini saya akan membahas sistem rangkaian paralel saja. Seperti apa? Simak terus video ini. Oke, kita akan mulai proses pembuatan rangkaiannya. Yang perlu kita siapkan adalah kabel, lampu, dan fitting. Lalu ada saklar. Lalu ada holder baterai atau tempat dudukan baterai. Lalu yang tidak lupa adalah baterai sebagai sumber energi. Oke, kita siapkan alasnya untuk meletakkan rangkaiannya. Papan alas ini bisa kita gunakan papan, kardus, atau karton. Nah, pertama kita letakkan dulu. Jangan lupa, di sini sudah terhubung ya. Sudah terhubung semua. Kabel pada dudukan baterai ada minus, ada plusnya. Lalu kita pasang saklar. Wajib nggak Pak menggunakan saklar? Tidak wajib. Akan tetapi disarankan menggunakan saklar agar kita bisa mengatur arus listriknya. Bisa kita matikan, bisa kita nyalakan. Itulah gunanya dari saklar. Kita hubungkan ke kabel, lalu kita siapkan fitting untuk tempat dudukan lampu. Jangan lupa, setelah fitting sudah tersedia, bisa langsung kita pasang lampu, bisa juga tidak. Oke, setelah itu kita akan mempersiapkan untuk menghubungkan. Nah, ini kita sambungkan kabel positif ke fitting. Kita sambungkan ke fittingnya. Supaya apa? Nanti arus dari baterai bisa tersampai. Nah, ini udah terhubung. Harus ya, di sini ada 2 lubang nih. Semuanya harus ada kabelnya. Kalau salah satu ada, satu tidak, maka tidak akan menyala. Nah, sekarang semuanya sudah terhubung. Nah, sudah terhubung dengan baik. Nah, di sini kabelnya sudah terhubung. Nah, ketika dicoba dinyalakan, nah dia akan menyala. Tapi lihat perbandingannya ya, perbandingannya. Nah, yang pertama lebih terang, yang kedua agak redup. Oke, itu contoh dari proses pembuatan rangkaian listrik paralel. Tidak begitu sulit, hanya perlu ketelitian dan kesabaran. Jangan lupa ketika kalian membuat sebuah rangkaian listrik, perhatikan dulu panduan dalam pembuatan rangkaian listrik. Nah, itu tadi contohnya. Sekarang kita akan
mengenal tentang bahan apa saja yang perlu disiapkan. Sudah disampaikan tadi, ada baterai, ada lampu, lalu ada saklar. Ini paling enggak kebutuhan yang perlu disiapkan dalam pembuatan rangkaian listrik. Baterai, lampu, kabel, dan saklar. Langkah kegiatannya, kita siapkan baterainya, dudukannya, peralatan semuanya. Nyalakan lampu dengan menggeser saklar pada posisi. Ketika pemasangan, pastikan saklar dalam kondisi off. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konsleting. Ya, tidak terjadi konsleting listrik. Jadi posisikan ketika mulai pembuatan dalam kondisi off. Nah, setelah semuanya selesai, baru dinyalakan lampu dengan menggeser saklar pada posisi on. Amati nyala lampu dan rangkaian listrik. Pasti akan ada perbedaan. Bandingkan antara lampu pertama dan lampu kedua. Oke, rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna merah diartikan sebagai berhenti, kuning artinya berhati-hati. Sedangkan kalau lampu hijau sudah menyala, itu artinya sudah boleh berjalan kembali. Lampu lalu lintas dipasang dengan tujuan untuk menjaga ketertiban pemakaian jalan. Nah, rambu lalu lintas itu ternyata menggunakan prinsip kerja rangkaian paralel. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Contohnya rangkaiannya seperti apa sih? Mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Inilah contoh rangkaian pada lampu lalu lintas. Ada 3 saklar yang digunakan. Ada 3 lampu yang digunakan. Ada baterai. 3 fitting, 3 lampu, 3 saklar, 3 baterai. Kabelnya menyesuaikan panjang dari sumber energi ke lampu yang diinginkan. Jadi, seperti ini rangkaiannya. Jadi, untuk lalu lintas itu tidak menggunakan rangkaian seri, melainkan rangkaian paralel. Nah, apa saja yang bisa dicoba, misalkan dibuat, apa sih yang benar-benar dipersiapkan? Ada kardus, bola lampu, baterai, saklar, kabel, dan kantong plastik untuk menutup. Di sini, lem gunting kecil, alat isolasi plastik. Nah, tetapi ini misalkan kita untuk di saat pandemi ini kita tidak akan membuat percobaan ini, mengingat kita sangat mengurangi yang namanya bertemu dengan banyak orang, saling berkontak fisik dengan orang lain. Kita akan memahami masih dalam bentuk video dan contoh-contoh yang lain. Langkahnya ada 7. Kardus tentu yang seperti contoh tadi disiapkan. Lalu kita buat lubang 3 lampu tadi. Nah, ini contoh-contoh dari langkah pembuatannya. Peta pikiran tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada hal yang sudah diketahui, tentu ada rangkaian listrik terdiri dari sumber energi listrik, konduktor, dan alat listrik. Nah, ini komponen utama dalam rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, seri dan paralel. Lalu dari kedua itu pasti memiliki perbedaan. Evaluasi. Nah, rangkaian listrik disusun deret atau bercabang dinamakan dengan rangkaian paralel. Nah, kita amati di sini. Jika hanya saklar 1 dan 2 yang dihidupkan, maka lampu yang menyala adalah. Nah, jika yang dihidupkan hanya 1 dan 2, maka yang menyala adalah 1, 2 hanya hidup. Berarti yang menyala hanya lampu. Ayo, lampu apa? Lampu C. Lampu C atau B? Ya, yang menyala adalah lampu B. Karena apa? Yang dihidupkan hanya 1 dan A. Ini tidak hidup, berarti ini tidak ada aliran listrik. Ini tidak hidup karena di sini tidak ada aliran listrik. Berarti yang jawabannya adalah C. Lalu, jika hanya saklar 3. Nah, saklar 3 yang dimatikan. Ini yang dimatikan. Berarti otomatis yang mati hanya lampu A. Dan yang nyala pasti hanya lampu A dan B. B dan C yang menyala, jawabannya D. Lalu, semua lampu akan dipadamkan jika apa? Semua lampu akan mati jika saklar 1 dimatikan. Jawabannya A. Kenapa demikian? Karena di sini adalah
kabel utama dari sumber energi. Ketika ini dimatikan, maka tidak ada arus listrik ke sini. Tidak ada. Makanya dia akan mati semua. Jadi jawabannya A. Nomor 5. Pada rangkaian lampu paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu lainnya akan tetap menyala. Itu untuk evaluasi hari ini. Kita lanjut untuk tugas. Nah, tugasnya adalah tuliskan 4 kewajiban sebagai pelajar. Tuliskan juga dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban. Nah, di sini. Kewajibannya belajar apa, dampaknya tidak melaksanakan apa. Tuliskan di sini 4 saja ya. Tugasnya dikerjakan di buku tulis. Dikumpulkan paling lambat Kamis 23 September 2021 pukul 22. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Tuhan memberkati dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.